Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kehidupan Kristen bukan hanya sebuah kepercayaan kepada Yesus yang bangkit dari kematian, tetapi kehidupan Kristen adalah sebuah keyakinan bahwa di dalam Kristus kita pun akan turut dibangkitkan untuk hidup di dalam kemuliaan bersama dengan Dia sampai selama-lamanya di sorga rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengajar kita untuk berjalan seturut kehendak Tuhan di dalam keseharian kita. Karena kita tahu dunia semakin hari semakin keras, dunia semakin hari semakin tidak pasti. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, kata Alkitab, akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kebangkitan kita, bahwa hidup Kristen bukan hanya percaya bahwa kita punya Yesus yang bangkit, tetapi kita juga memiliki keyakinan yang teguh bahwa kita hidup di muka bumi, lalu kemudian ada saatnya kematian menjemput kita, tetapi kemudian di balik kematian ada kebangkitan hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, agama boleh berbicara tentang sorga, tetapi tanpa konsep tentang kebangkitan, maka sorga hanyalah sebuah cerita belaka. Dan kalaupun orang bicara tentang kebangkitan tanpa kita bicara tentang kepastian kemuliaan, maka semuanya sia-sia belaka. Nah, saya pelajari bahwa Alkitab mengajarkan segala sesuatu yang lengkap. Itu sebabnya Yesus, kata Alkitab, dapat menjadi yang sulung di antara kita. Dia yang pertama dibangkitkan dari kematian, lalu dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat. Dan setelah dia selesai, kata Alkitab, dia akan kembali untuk menjemput kita. Lalu bagaimana dia jemput kita? Dia bangkitkan kita dari kematian supaya kita dapat masuk dalam kemuliaannya bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Kalau kita tahu ada kebangkitan orang-orang mati, berarti saudara bayangkan betapa indahnya hidup ini, bahwa kita gak bisa main-main dengan hidup ini, karena hidup yang kita jalani sekarang adalah langkah-langkah kekal yang sedang kita jalani dalam kesementaraan. Mungkin setelah mendengar program ini sudah berkata, apa maksudnya langkah-langkah kekal yang sedang kita jalani dalam kesementaraan? Artinya begini, hidup yang kita jalani sekarang adalah hidup yang sementara, tetapi nilai langkah-langkah kita akan berlaku dengan kekal. Apa artinya akan berlaku kekal? Artinya kalau saya hidup suci sekarang, maka upahnya akan saya terima nanti. Itu berarti kalau saya berjalan dalam kesungguhan sekarang, upahnya saya akan terima nanti. Lalu mungkin sebagian sudah bertanya, lalu bagaimana dengan hari ini? Upah yang kita terima bukan hanya nanti, meskipun upahnya kita akan terima nanti, tetapi sementara kita di muka bumi juga, kalau kita melakukan yang benar, berkat Tuhan akan mengalir luar biasa buat kita yang percaya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama hari ini sedang mempelajari Lukas mulai dari ayat yang ke-27. Jadi Lukas pasal 20 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-40. Lukas 20 ayat 27 sampai ayat yang ke-40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, ayat 28, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan
oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali. Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa bagi banyak orang, kadang-kadang kebangkitan masih merupakan sesuatu yang membingungkan. Masa sih setelah mati ada kehidupan? Lalu berapa lama kehidupan itu? Kehidupan kekal. Lalu apa artinya kehidupan kekal? Bagaimana kita bisa dibangkitkan? Apakah itu berarti saya sudah gak punya kekurangan lagi? Saya sudah gak punya kelemahan lagi? Apa artinya semuanya itu? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat beberapa hal yang menarik. Bahwa yang pertama, kebangkitan kita ditentukan oleh kehidupan kita sekarang. Jadi kehidupan kita sekarang sangat menentukan apa yang akan terjadi nanti. Ada banyak orang berpikir, ya kita toh masih muda, kita toh masih punya kesempatan banyak, mumpung kita hidup. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini tidak hanya sekali. Ada banyak orang berkata, toh hidup ini hanya sekali. Jawaban saya sederhana, hidup tidak sekali. Setiap orang akan mengalami hidup 2 kali. Kenapa saya bilang hidup 2 kali? Karena hidup yang pertama adalah hidup yang sementara. Hidup yang hanya berakhir setelah kematian. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kematian sebetulnya bukan sekedar akhir. Tapi kematian itu adalah akhir kehidupan sementara, tetapi pada saat yang bersamaan dia menjadi awal dari kehidupan yang kekal. Hanya persoalannya, kalau saya hidup di dalam kebenaran, saya hidup dalam tuntunan Roh Kudus, saya hidup dalam kesadaran akan firman Tuhan, saya hidup dalam kebenaran dan berjalan di dalam Yesus, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang saya alami, kebangkitan saya untuk masuk dalam kemuliaan. Tetapi kalau saya hidup dalam dosa, saya hidup dalam perjinahan, saya hidup dalam kejahatan, saudara boleh saja nyumbang gereja besar, saudara boleh saja nyumbang hal-hal sosial yang paling banyak. Tetapi saya mau beritahu buat saudara, kalau hidup sudah tetap dalam perjinahan, hidup sudah tetap dalam korupsi, hidup sudah tetap dalam penipuan, hidup sudah tetap dalam ketidakjujuran, jawaban saya sederhana, harinya akan tiba di mana saudara akan menyesal. Kenapa? Karena saudara dibangkitkan, tetapi bukan untuk masuk dalam kemuliaan, saudara dibangkitkan untuk menerima hukuman kekal. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, bertobat sekarang. Saya percaya tidak kebetulan saudara mendengarkan program ini. Tuhan sedang membawa saudara untuk mendengarkan program ini karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan gak ingin hidup saudara hancur dan binasa dengan cara seperti saudara sekarang. Karena ingat, hidup kita bukan hanya sekali, hidup kita 2 kali. Hidup yang sekarang ini hanya hidup sementara, akan berakhir di kematian. Tetapi kematian itu sendiri bukan hanya sekedar akhir dari hidup kesementaraan kita, tetapi dia juga pada saat yang bersamaan menjadi awal dari kehidupan kekal kita. Hanya persoalannya, kalau hidup kita ditentukan oleh sekarang, hidup benar kita, maka nanti setelah kematian kita justru akan dibangkitkan untuk mengalami kemuliaan. Tapi kalau hidup kita nggak benar, kita dibangkitkan untuk turut dihukum dengan dunia ini. Jadi ingat, kebangkitan kita ditentukan oleh kehidupan kita sekarang. Pastikan hidup sudah bergantung pada Yesus. Pastikan diri sudah hidup seturut firman Allah. Pastikan diri sudah berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Karena itu semua akan kita tuai di hari kebangkitan besar nanti. Yang kedua saya pelajari, dalam kebangkitan, konsep-konsep dunia tidak lagi dipergunakan. Saudara perhatikan, bahwa orang-orang Saduki sedang mempertanyakan, kalau dia menikah, lalu kemudian suaminya mati tanpa anak, menurut hukum Yahudi, maka adiknya harus mengawini wanita ini untuk mendapatkan keturunan. Tapi kalau terus sampai 7 saudara juga tidak mendapatkan keturunan, bagaimana nanti di sana? Siapa yang sebetulnya menjadi suaminya? Yesus langsung menegur dan berkata, di dunia ini orang kawin dan mengawinkan, tapi di sana tidak ada kawin dan mengawinkan.
Berarti dengan tegas Yesus mau berkata bahwa dalam kebangkitan kita nggak lagi mengenakan tubuh ini, pikiran ini, perasaan yang sekarang kita pakai. Tidak. Karena dalam kebangkitan kita akan memakai tubuh kemuliaan sehingga konsep-konsep dunia tidak lagi dipergunakan. Karena kita akan menjadi sama seperti malaikat Allah yang berjalan dalam roh dan dituntun dalam roh. Berarti kita dari sekarang harus mulai memiliki kehidupan roh itu sehingga kita dapat mengalaminya pada saat kebangkitan itu. Dan yang ketiga, bicara tentang apakah kebangkitan ini? Bahwa dalam kebangkitan kita memandang Allah muka dengan muka. Coba saudara lihat ayat yang ke-37. Dikatakan apa di ayat yang ke-37 itu? Dikatakan tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahu dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ayat 38. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang akan hidup. Jadi waktu kita dibangkitkan mengalami kehidupan, kita akan memandang Tuhan muka dengan muka. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah menghadapi tantangan dalam hidup ini saya mengerti. Setelah menghadapi masa-masa yang sukar dalam hidup ini saya mengerti. Setelah melewati beratnya tekanan saya mengerti. Tetapi saya mau ingatkan buat saudara, tetap berjalan dengan setia. Jangan mundur selangkah pun, jangan lemah selangkah pun. Kenapa? Karena besar upah yang menanti kita. Saudara bayangkan, harinya akan tiba. Kita akan memandang Tuhan muka dengan muka. Kita akan memandang Dia. Kita akan melihat Dia dalam segala kemuliaannya. Pertanyaan saya, siapkah kita? Kalau kita hidup dalam kebenaran, memandang Tuhan adalah sebuah anugerah. Tetapi jika kita hidup dalam dosa, memandang Tuhan adalah sebuah ketakutan dan kengerian yang besar. Karena kita akan melihat Dia menatap kita dengan sinis dan berkata, enyah dari hadapanku, hai kamu yang berbuat kejahatan. Tapi doa saya, biar setiap kita akan memandang muka dengan Tuhan. Dan melihat Dia tersenyum dan berkata, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, masuk dalam kesukaan Tuhanmu yang besar. Berarti tantangan sebesar apapun, kita mau setia. Karena kita tahu di hari kebangkitan itu, kita akan memandang Tuhan muka dengan muka. Haleluya. Saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui surat, hubungi kami melalui telepon, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat dengan Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang mungkin sedang ragu dalam kebingungan, apakah saya akan turut dibangkitkan, bagaimana dengan hidup saya sekarang. Setiap saudara yang didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sedang melewati badai, mereka yang sedang melewati masa-masa yang sukar, mereka yang mungkin sedang sakit, mereka yang sedang butuhkan mujizat, mereka yang sedang dalam kebimbangan, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman kami, sehingga kami mengalami kasih kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak pernah Tuhan gagal, tidak pernah Tuhan permalukan anak-anaknya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, karena janjinya ya dan amin di dalam kehidupan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Tetap bersemangat, tetap bersuka cita, andalkan iman dalam segala perkara, karena Allah kita adalah Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.